Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali pada kesempatan ini ada sebuah ringkasan dari pelajaran Sekolah Sabat di pekan ini dengan judul Menerima Kerajaan yang Tidak Tergoncangkan. Ayat intinya terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita kaji dengan baik konteks ayat inti pada pekan ini dengan satu pertanyaan pembuka. Pada saat kapankah dan dari siapakah dengan kapasitas apakah si pemberi mewujudkan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Ya, memang Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29 adalah konteks yang sukar untuk dipahami, tetapi ya kita coba untuk menyederhanakan pemahaman ini dengan 3 poin pembagiannya. Yang pertama, proses penerimaan kerajaan. Yang kedua, waktu penerimaan kerajaan. Dan yang ketiga, respon penerimaan kerajaan. Ya, mari kita masuk kepada poin yang pertama adalah proses penerimaan kerajaan. Dari siapakah kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu dan bagaimana proses kita dapat menerimanya? Jika membaca Ibrani pasal 12 secara keseluruhan, maka kita akan dapat memahami bahwa Allah lah sendiri yang memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu kepada kita. Lalu bagaimana prosesnya? Jika kita mereview Ibrani pasal 11 ya, menampilkan keteladanan hidup beriman dari tokoh-tokoh pahlawan iman, maka Ibrani pasal 12 itu terfokus kepada diri kita, di mana Paulus memotivasi kita untuk hidup beriman dengan menjadikan Yesus sebagai teladan, penulis, pemimpin, dan juga penyempurna akan iman kita. Maka pada akhirnya kita akan menerima kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Boleh dikata ini adalah upah bagi mereka yang telah memelihara iman kepada dan di dalam Yesus. Tetapi kapan itu terjadi? Nah, ini menuntun kita ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah waktu penerimaan kerajaan. Jadi, kapan kita menerima kerajaan itu? Dan mengapa kerajaan itu harus dinyatakan dengan tidak tergoncangkan? Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan menarik sekaligus akan dapat menjawab rasa penasaran kita mengenai pelajaran pekan ini. Jika membaca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29 sebetulnya adalah konteks perayaan, celebration. Namun pada ayat 23 terdapat sosok yang menghakimi semua orang. God, the judge of all. Lalu bagaimana bisa di dalam suasana perayaan ada Allah sebagai hakim hadir dalam penghakiman? Itu bisa kita ibaratkan dengan kenaikan kelas tiba saat mana guru wali kelas selesai mengevaluasi dan sekarang hendak membagikan rapor. Perayaan pun tiba di saat mana Allah selesai menghakimi dan umat percaya menerima kerajaan. Untuk memahami pahaman ini yang sering kita sebutkan dengan penghakiman pra-advent, maka kita perlu mengkaji sequence atau urutan waktu dan peristiwa yang boleh kita dapatkan itu melalui urutannya yang dipaparkan oleh Daniel pasal 7. Mari kita perhatikan urutannya. Pasal ini dibagi dua. Yang pertama adalah mengidentifikasi akan kekuasaan dunia di bagian pertama. Digambarkan melalui binatang-binatang yang secara bergantian muncul, yaitu pertama Babel, kemudian binatang kedua ada Media Persia, binatang ketiga ada Yunani, dan keempat Roma, dan berikutnya adalah era daripada tanduk kecil. Tiba-tiba setelah itu ada pergeseran dari bumi ke sorga. Ya, inilah bagian yang kedua, yaitu mengidentifikasi akan kekuasaan sorga, di mana ruang takhta yang terang terlihat di ayat 9 sampai 14 dengan 3 tahap kejadian secara beruntun, di mana pengadilan
itu ditetapkan di takhta sorga, ayat 9-10. Kemudian hasil dari penghakiman di mana binatang itu dihukum mati, ayat 11-12. Dan kemudian pemindahan kerajaan kepada anak, ayat 13-14. Urutan peristiwa ini kembali diulangi 2 kali lagi. Ini luar biasa, spesial, 2 kali terjadi. Pengulangan yang pertama di ayat 19-22 menampilkan urutannya adalah pemunculan keempat binatang, ayat 19-20. Kemudian ada tanduk kecil, 19-20 juga. Kemudian ada penghakiman, ayat 22. Dan ayat yang sama ada penerimaan kerajaan atau mengambil alih kerajaan. Pengulangan yang kedua itu muncul di ayat 25-27. Ada aktivitas tanduk kecil di ayat 25, kemudian pengadilan akan duduk, ayat 26, dan kemudian kerajaan diberikan kepada orang-orang kudus di ayat 27. Dengan demikian ini memberikan urutan waktu peristiwa yang sangat-sangat jelas. Sekali lagi, dari beberapa kali pengulangan ini kita simpulkan adalah, pertama, ada aktivitas kekuasaan kerajaan-kerajaan dunia. Digambarkan melalui binatang-binatang yang muncul bergantian dan juga era daripada tanduk kecil. Kemudian setelah itu ada penghakiman pemeriksaan. Baru kemudian yang terakhir penerimaan kerajaan. Baik oleh anak Allah dan juga oleh orang-orang kudus. Bagaimana konteks penghakiman yang terdapat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 22-29. Ya, Ibrani 12 ayat 22-29 menggambarkan adegan penghakiman terjadi di Gunung Sion, ya, di Yerusalem surgawi, ayat 22. Kemudian Allah sebagai hakim dari semua orang itu dinyatakan di ayat 23. Dan ini termasuk buku-buku itu dinyatakan di sana karena nama orang-orang kudus terdaftar di sorga. Dan ini terungkap di ayat 23. Dikelilingi beribu-ribu malaikat, ayat 23. Dan Yesus berada di tengah-tengah adegan di ayat 24. Dan pasal ini ditutup dengan perayaan Allah kita adalah api yang menghanguskan di ayat 29. Dengan demikian, Daniel pasal 7 dan Ibrani pasal 12 mengungkapkan skema penghakiman surgawi yang sama. Inilah konsep penghakiman pra-advent, penghakiman penyelidikan. Jadi, sebelum Tuhan mengumumkan keputusan, Dia telah menyelidiki setiap kasus. Ada 2 contoh kasus yang mendukung konsep ini. Yang pertama, Adam dan Hawa, Kejadian 3. Sebelum kutukan itu dinyatakan oleh Allah atas ular dan tanah, Tuhan telah datang menyelidiki akan kondisi Adam dan Hawa serta tingkah laku mereka. Tentunya kita mengingat Tuhan memeriksa, Adam, di manakah engkau? Kemudian yang kedua, Sodom dan Gomora di dalam Kejadian pasal 18-19. Setelah Tuhan turun ke bumi menyelidiki situasinya, mengungkapkan rencananya kepada Abraham dan memperingatkan bahkan membebaskan Lot dan keluarganya dari Sodom, barulah Tuhan menurunkan hujan, belerang dan api dari sorga ke Sodom dan Gomora. Mari kita simpulkan pertanyaan yang pertama di bagian ini. Jadi, kapan kita menerima kerajaan itu? Jawabannya adalah saat mana Allah selesai menghakimi dan umatnya menerima kerajaan tersebut. Proses penerimaan menjadikan ini sebagai perayaan dan itu didahului dengan penghakiman. Kemudian untuk menjawab pertanyaan mengapa kerajaan itu harus dinyatakan dengan tidak tergoncangkan. Disinilah ide penghakiman itu sendiri. Penggoncangan adalah hasil dari penghakiman, di mana ada yang tergoncangkan dan ada yang tidak tergoncangkan. Ide penggoncangan muncul dengan kata goncang itu sendiri 5 kali muncul dalam
tiga ayat tersebut, ayat 26 sampai 28. Penggoncangan menyatakan keputusan Allah menghakimi orang jahat, musuh-musuh orang benar, termasuk setan dan malaikat juga pengikutnya. Nah, istilah menggoncang langit itu merujuk kepada setan dan malaikatnya, sedangkan menggoncangkan di bumi merujuk pada kekuasaan tanda binatang dan pengikutnya yang diistilahkan di dalam Yesaya pasal 24 ayat 21, tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Sedangkan yang tersisa, yang tidak tergoncangkan adalah umat percaya atau orang-orang kudus. Ya, perhatikan ayat 23 dari Ibrani pasal 12. Ini adalah hal yang paling saya sukai. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Maksudnya, saudaraku, walaupun Allah menghakimi semua orang jahat, orang benar dalam penghakiman, mencakup buku-buku dibukakan untuk menyajikan bukti. Namun orang benar, orang atau umat percaya akan tetap terdaftar di surga, dan mereka akan menerima kerajaan yang tidak dapat tergoncangkan. Sedangkan orang jahat tergoncangkan, mereka dibinasakan. Sungguh satu jaminan yang luar biasa. Disinilah kedudukan dan fungsi penghakiman itu dinyatakan. Penghakiman menjadi kabar baik bagi orang percaya. Sudah tahu mengapa? Karena sejatinya itu menyatakan penolakan Allah akan tuduhan setan kepadanya mengenai keabsahan hak keselamatan orang percaya. Jadi ini adalah untuk kepentingan dan kebaikan bagi orang percaya. Benar-benar menguntungkan bagi orang-orang kudus. Dengan demikian ini juga menyatakan dan membenarkan bahwa orang-orang percaya memang layak untuk diselamatkan. Dan ini adalah penentuan dan eksekusi hukuman atau mengalahkan musuh orang kudus, yaitu si naga, setan, dan malaikatnya serta pengikutnya. Setelah penghakiman berakhir, Yesus akan menerima kerajaan. Daniel 7 ayat 14. Kemudian dia akan kembali untuk memberikan kerajaan yang tak tergoncangkan itu kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Di Daniel 7 ayat 27. Demikianlah penghakiman tidak dapat dipisahkan dari perayaan, dan adanya penghakiman ada perayaan. Kemudian tiba ke poin yang terakhir, yang ketiga adalah respon penerimaan kerajaan. Pada bagian yang terakhir, ya mari kita kembali ke ayat inti kita hari ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibrani pasal 12 ayat 28. Ya, ayat ini menyajikan cara terbaik dalam merespon penerimaan kerajaan yang tak tergoncangkan itu dengan dua hal. Yang pertama, marilah kita mengucap syukur kepada Allah dengan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Kemudian yang kedua, mari kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sebagai bahan refleksi bagi kita hari ini adalah dalam menyadari dan meyakini Allah hakim yang adil bagi semua orang di penghakiman dan perayaan. Maka yang pertama,
Biarlah kita selalu mengucap syukur kepadanya atas anugerah keselamatan dan jaminan tak tergoncangkan pada waktu penghakimannya, serta janji penerimaan kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Kemudian yang kedua, biarlah kita semakin sungguh-sungguh dalam keimanan kita dengan memandang kepadanya, membiarkan dia memimpin dan menyempurnakan akan iman kita. Dan yang terakhir, biarlah kita beribadah kepadanya menurut cara yang berkenan kepada Tuhan dengan rasa hormat dan takut. Inilah rangkuman pelajaran Sekolah Sabat untuk pekan ini. Kiranya dapat menolong kita untuk yakin bahwa penghakiman itu adalah kabar baik yang justru menguntungkan kita. Dia selalu akan membela kita. Allah hakim yang adil menghakimi semua orang. Yang jahat akan digoncangkan, dibinasakan, dan yang percaya akan merayakan penerimaan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran Sekolah Sabat dengan ringkasan yang boleh dipaparkan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkannya dan memberikan satu keyakinan teguh di masa penghakiman ini. Kami memiliki Allah yang selalu ada di pihak kami, membela kami, dan kemudian menjaminkan untuk kami menerima akan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Kami telah berdoa. Amin.